Selamat malam Mbak Dianita. Selamat malam. Selamat malam Mbak Dianita. Malam, terima kasih Mas sudah bergabung. Sama-sama, terima kasih sudah diajak. Ini Gusmo belum gabung ya Kang? Kita nunggu beberapa menit lagi. Oke, Gusmo siap. dalam perjalanan, sebentar lagi masuk dia. Oke. Bentar sambil nunggu saya curiga ini wajahnya Kirama kok beda ya? Gitu ya. Ini 10 tahun lebih muda gitu Ki. Oh, Gimana? Oke, pertamanya. Ini kabarnya YouTube down lagi kayaknya nih, tapi kita record. Gak apa-apa Kang, kalau YouTube kan kita record. Karena beberapa hari ini memang kayaknya error-error deh grupnya FB, YouTube. Termasuk WhatsApp kan minggu lalu. Selamat malam Mas Pandu. Dibalik aku apa? Malam Pak Rio. Salam bahagia Ki Ilmu. Terima kasih Pak Priyo. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Priyo juga sehat-sehat Pak. Alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat. Salam dan bahagia Ki Priyo. Ji. Salam semuanya. Ini. Siap. Mbak Dia, Ki. Mbak Siap, Dia Ki. Purwokerto. Nggih, siap. Alhamdulillah. Ki. Sehat nggih Ki? Alhamdulillah, sehat-sehat. Amin. Mbak Dia semangat, suaranya nggak lemes. Iya, semangat. Tes.
Rajeng dalu, Blimade. Rajeng dalu, Kang Mas. Sehat-sehat ya. Ya sudah lumayan. Astungkarung. Astunggara. Jangan Selesai. kebanyakan kopi. Nah itu banyak lemak. Aduh, wes. Ya, pelajaran itu, Pak. Oh iya. Wah, Pelajaran. Aduh, terima kasih banyak. Aduh, bahannya apa ya, Anu? Oh, ya, Kas. Iya, Pak. Terus ini. Bu. Nah, ini. Ini ada nasi hangat, ada lontong, terserah. Oh, ya. Nasi nggak apa-apa, enak, hangat-hangat. Nih. Sudah Oh ya, barusan. sekalian kita informasikan sebelum acara, Mbak Dianita ini baru saja menerbitkan buku. Barangkali nanti yang ingin mendapatkan bukunya, mungkin nanti kontaknya akan di-share di chat di grup. Siap. Sugeng dalu Mas Totong, Mas Wasito. Salam bahagia Ki Bambang. Salam dan bahagia. Mas Priyo, selamat dalu. Oh ya. 3 hari di hotel. Alhamdulillah tadi ketemu lagi. ketiduran. Naik kepareng nyuwun alamatipun Mas Totong. Oh nggih, saged mangke. Saya di Ciputat. Saya di Chat Ciputat. aja. Nggih. Saya ini di Depok. Saya sedang di Depok di rumahnya Oh anak gitu saya. ya. Waduh, kita berapa puluh tahun nggih? Waduh, ya 50 tahun lebih ya. Lah iya, kalau ketemu di jalan ya wis pangling. Alhamdulillah. Wis tuwir banget ya. Alhamdulillah sehat. Saya tuh satu kelas dengan adik penjenengan yang nomor 3 apa ya? Siapa ya? Nuning. Nuni. Ya. Ada, ya Nuni sekarang di di Bekasi dia. Itu Bekasi. Nggih. Wah, kalau kemarin ada kontaknya, kita teman-teman SD itu pada kontak pada. Oh gitu aja. Nanti saya bilangin deh ya. Iya. Nanti saya bilangin. Ya ini gara-gara pandemi aja nggak pada ketemu kan gitu. Betul. Ya, hampir 2 tahun. Sebenarnya bisa saja bertemu, Ki. Di ini kan di virtual juga ketemu. Iya, memang benar sih. Cuma tanpa emosi, ya kan? Ya, jadi kita datar-datar gitu datar kan. aja. Iya, bedanya itu kita tatap layar, tidak tatap muka. Iya, betul. Ya, jadi kita tidak membaca emosi, itulah yang. Ini yang jadi masalah untuk anak-anak kita loh, Pak. Gitu. Dia online itu memang betul secara pengetahuan itu ya dapat sih. Tapi secara emosi kalau ini berlama-lama ya mengerikan juga nanti ke depan. Iya. Dia nggak punya empati loh. Itu yang saya khawatirkan. Kira-kira begitu. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera ini deh, jangan berlama-lama. Ya, Insya Allah.
Ini saya dengar Jogja sudah mulai ada yang Jogja sudah 0. Iya. Sudah di angka 0, alhamdulillah nanti mungkin di. Ya, tapi diprediksikan akhir tahun loh katanya bisa Oh iya. melonjak lagi. Memang ini harus kalau waspada terus ini. iya. Tapi ya kita mengerti sih ya Mas ya. Ini gini ya. Udah berlama-lama di rumah nek juga kan. Jadi sekali-sekali mau udah blenek loh hampir 2 tahun di rumah itu kan ada euforia sedikit ini udah dianggap normal kan gitu. Udah lali kabeh wis. Ya itu yang apa menjadi masalah kita ini. Tapi ya ini ya masalah dunia sih ya. Kita enggak sendirian. Iya. Nah, ini guyonnya Mas Butet ketemu Ngarso Dalem. Sultan. Pak Sultan ini kan ada pandemi. Dikeluarkan itu Kanjeng Kiai Pleret itu. Biasanya zaman dulu kan iya benar. Iya. Kiai Pleret keluar gitu. Betul. Nah, lalu Ngarso Dalem jawabnya sambil guyon sambil gemujeng itu. Wah, ini masalahnya sedunia, enggak hanya se-Jogja atau se-Indonesia. Nanti kalau saya keluarkan Kiai Pleret nanti digeguyu orang banyak. Gitu. Atau dia harus keliling dunia juga. Iya bener. Ampun dah, iyalah. Oh ini seumur-umur baru kita alami kok ya, heran saya. Betul, iya. Nggak pernah terjadi kayak begini. Ya mudah-mudahan. Tapi yang penting kita jaga kesehatannya Mas Rio ya. Jadi amin. Ya, siap. Tetap semangat, tetap ini. Saya bulan Juli sudah kena, Mas. Oh nggih? Iya. Oh. Bulan Juli sudah di Jogja, padahal nggak kemana-mana loh. Oh iya? Oh ya kena juga. Berapa lama jadinya? Sempet. Tapi hampir sempet sebulan karantina ya. gitu loh. Karantina gitu ya. Oh iya, ya 14 hari. Tapi nyonya sempat opnam. Oh gitu. Jadi sarumah aja. Ya serumah saya ya, cuma berdua di rumah. Berdua. Anak-anak di Jakarta. Iya. Tapi alhamdulillah deh ya bisa. Malah sekarang Anda punya antibody jadinya. Betul. Katanya begitu, tambah imunnya ya, tambah. Iya, tapi perlu divaksin lagi. Sudah. Salam bahagia Ki Setio, Ki Mustadin. Selamat bergabung. Ki Ilmu. Selamat bergabung. Tuh, Gusmu sudah masuk. Silakan Ki Edi. Saya udah masuk. Siap. Ya. Silakan Ki Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam dan bahagia. Terima kasih kepada seluruh peserta diskusi rutin Dewantara Institut dan Front Taman Siswa pada malam hari ini. Yang kali ini malam hari ini akan mengambil tema Minggu Pagi dan Senja sampai Senja Orde Baru di Taman Siswa. Hari ini sudah hadir beberapa pembicara yang cukup sudah sama-sama kita kenal baik dalam skala nasional ataupun di dalam ruang lingkup kita sehari-hari. Yang perkenalkan sebelumnya saya Ki Edi Susilo yang akan memandu diskusi ini sampai selesai. Taman Siswa sejak 1922 sudah mewarnai seluruh kehidupan bangsa dan mewarnai kehidupan Republik. Hari ini hampir 1 abad. Pun demikian ketika Taman Siswa memasuki beberapa zaman yang dilewati, mulai dari zaman Orde Asli, terus Orde Baru, terus masuk zaman Reformasi sampai zaman sekarang. Nah, di zaman Orde Baru, pasca Orde Asli, Taman Siswa juga tidak lepas dari guncangan-guncangan. Nah, di sini nanti akan ada beberapa pemantik yang akan mengantarkan diskusi kita. Ada sama-sama kita kenal Gusmu, Muhyiddin M. Dahlan. Kita sama-sama tahu beliau adalah penulis dan kolektor buku ya, pengarsip buku paling rapi di Indonesia ini. Terus selanjutnya ada Mbak Dianita Kusuma Pertiwi, beliau juga penulis buku, juga seorang akademisi. Selanjutnya
ini bapak saya ya, Kiprio Mustiko. Beliau ini banyak membimbing saya secara pribadi gitu. Beliau pernah di Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa dan saat ini yang mengurusi 500 sekian museum di Indonesia ini. Oke, kawan-kawan semuanya yang sudah gabung dalam diskusi rutin pada malam hari ini, kami persilahkan nanti sebelum yang lain, ini untuk yang pertama kami persilahkan beri waktu kepada Gus Muh. Nanti untuk masing-masing pemantik atau pembicara itu ada waktu 20 menit. Setelah itu nanti ada proses tanya jawab, baru nanti ada closing statement. Silahkan Gus Muh, monggo dipersilahkan waktunya untuk memberikan paparan soalan Orde Baru di Taman Siswa. Monggo Gus Muh. Oke. Kawan Edi, mungkin saya akan share Siap. screen ya. Siap, silakan. Dibuka dulu supaya bisa share screen. Kang Rama bisa dibantui untuk jadikan host supaya bisa share screen. Sebentar. Belum bisa ya Gus ya? Belum. Mbak Anastasia bisa dibantu untuk Gus Muh jadi host, karena Mbak Anastasia saya cek di situ host biar bisa share screen. Sinyalnya lagi jelek nih. Nah, itulah makanya Mbak. Ya, makasih Bu. Bung Isnan, bisa dibuka? Ini sinyalnya jelek banget di sini. Gak bisa Kang, karena aku belum admin. Itu punya Gus Muh di ini aja. Dijadikan admin atau sub admin itu ada di situ. Yo siap-siap. Udah ini belum Papa? Mana? Udah. Mana? Bukan. Itu yang Lagu ini. ya, Ini enggak. Ininya mana kiri ya? Yang kiri. Yang kiri. Ini. Bukan, itu matiin. Kiri. Ini. Kiri. Ini ngecilin dulu. Kiri. Masuk. Saya agak grogi ketemu para guru.
Juga nggak bisa juga merokok ini karena memang ketemu guru kan. Soalnya pernah paman siswa itu getol melarang guru merokok itu. Boleh merokok itu, Kang. Nakal tuh boleh kata Ki Hajar. Enggak, pernah dilarang itu, mau ngajar atau keluar. Nah, merokok. Guru, teman siswa dulu boleh merokok. Tapi ada suatu era nggak boleh benar. Ya. Mau merokok depan siswa atau... Gus, mau suara Gus agak kecil, Gus. Bisa diperbesar, Gus. Kecil ya. Ya. Belum bisa ya share screen-nya. Belum dijadikan host, Gus, maka belum bisa. Minta tolong Mbak Anastasia Sulastri, Mbak, bantu Gusmo untuk jadi hostnya atau co-hostnya supaya bisa share screen. Karena di sini kucek itu admin hostnya itu Mbak Anastasia Sulastri. Minta tolong kalau semisal dengar suara saya. Ada Aisyah. Atau sambil nunggu sebentar, Mbak Dianita dulu, Ki Edi. Iya. Nanti Gusmun kita coba posisikan yang kedua. Nanti mereka share screen juga. Mbak Dianita, Gusmo izin Gusmo apa sambil nunggu operator untuk menjadikan Gusmo admin, kita lanjut ke pemantik kedua dulu. Ada Mbak Dianita Kusuma Pertiwi. Selamat malam Mbak Dianita Kusuma Pertiwi. Selamat malam Ki Edi. Selamat malam Mbak Dianita. Selamat malam. Salam dan bahagia Mbak. Jadi Mbak Dianita ini beliau ini lulusan dari Universitas Negeri Malang ya Mbak ya, sastra Inggris, terus juga paskanya itu di Universitas Indonesia. Nah beliau ini juga orang yang cukup keren karena memperoleh Nusantara Academy Award di 2002 atas kajiannya soal lakon wayang, gitu ya Mbak ya? Betul. Mbak Dian, malam ini Mbak Dian akan mengurai menjabarkan soalan Orde Baru di Taman Siswa. Monggo Mbak, tidak berlarut-larut, saya persilahkan waktunya sama Mbak Dian untuk memaparkan materinya pada malam hari ini. Silakan Mbak Dian. Terima kasih Ki Edi, selamat malam Ibu dan Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Dewantara Institute. Ini sebuah kebanggaan bagi saya untuk bisa berbincang kepada Ibu dan Bapak sekalian dan membagikan sedikit ilmu yang mungkin pastinya saya akan belajar banyak juga pada kesempatan malam hari ini. Nah, berbicara tentang Taman Siswa dan Orde Baru, bagaimana kemudian Taman Siswa tumbuh di masa Orde Baru. Mungkin izinkan saya untuk menariknya jauh ke masa kolonial. Seperti apa sebenarnya kemudian Taman Siswa ini hadir dan wacana apa sebenarnya yang diangkat dan kemudian bagaimana pertumbuhan Taman Siswa ini dipengaruhi sekali juga oleh situasi politik atau pemerintahan di negara ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang organisasi kemasyarakatan atau pendidikan yang didirikan oleh Bumi Putra di zaman periode kolonialisme ini punya benang merah. Ini benang merahnya adalah semangat pergerakan nasional. Jadi cita-citanya adalah untuk merebut kemerdekaan dan kemudian ini multifaset sistemnya. Jadi ada yang di politik, ada yang di sosial, dan ada yang budaya. Nah, karena mengapa kita harus bermain di beragam ranah ini? Karena memang harus diakui pemerintah kolonial Belanda pada saat itu punya peran yang sangat signifikan untuk memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, misalnya seperti di politik, pemerintah kolonial Belanda pernah mengesahkan
sebuah peraturan, yakni Reglement nomor 111, yakni peraturan pemerintahan kolonial yang membatasi gerak politik masyarakat Bumi Putra. Jadi gagasan-gagasan tentang nasionalisme, tentang kemerdekaan itu memang secara hukum, secara konstitusi memang sangat dibatasi oleh pemerintah kolonial. Nah, lalu kemudian bagaimana strateginya gitu? Nah, ini banyak tokoh yang pada akhirnya menggunakan jalan-jalan budaya atau sosial, salah satunya juga pendidikan. Nah, kemudian ada Bapak Ki Hajar Dewantoro dengan pemikirannya tentang Merdeka Belajar yang sekarang juga menjadi semangat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, jadi bisa dibilang kemudian walaupun ini ranah pendidikan dan ranah budaya ini sebagai alternatif, tapi juga tidak bisa dibilang mudah begitu jalannya. Karena pemerintah kolonial Belanda juga sempat menerapkan peraturan yang melarang adanya sekolah partikelir atau sekolah yang didirikan oleh Bumi Putra, dan juga melarang guru-guru Bumi Putra untuk mengajar di sekolah tersebut. Karena pemerintah kolonial mengetahui ada nilai-nilai nasionalisme yang diajarkan di sana. Jadi pemerintah kolonial menyadari itu sebagai sebuah ancaman, sehingga dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, ini kemudian juga bisa dibilang levelnya satu Indonesia begitu, karena kebetulan jadi saya juga sempat meriset tentang Charlotte Salawati Daud. Beliau adalah seorang perempuan tokoh dari Makassar yang juga pada saat itu merupakan tokoh pergerakan nasional. Jadi di Makassar beliau juga seorang pengajar dan mengalami nasib yang sama dengan para pejuang nasional termasuk Ki Hajar Dewantara di Jawa. Jadi memang pengaruh dari kebijakan pemerintah kolonial pada saat itu sangat luar biasa terhadap guru-guru ataupun kemudian penggerak gerakan nasional di Indonesia. Nah, kemudian kenapa saya harus menarik ini sampai ke kolonial begitu? Karena saya merasa kemudian perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang di dalam Taman Siswa ataupun kemudian Muhammadiyah atau gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan ini memang harus diakui sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diatur atau ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, misalnya kemudian tadi saya sempat mendengar bahwa Ki Edi menyebutkan Orde Asli untuk menyebut demokrasi terpimpin ataupun sebelum Orde Baru. Ini menarik begitu, karena itu salah satu hal yang kemudian menjadi pembahasan dalam buku saya yang tadi sempat disebutkan juga. Jadi saya baru menyusun buku mengenal Orde Baru, yakni ensiklopedia berisi 167 entry istilah karena Orde Baru terhadap organisasi kemasyarakatan. Jadi pemerintah Orde Baru pada saat itu sempat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi sosial. Jadi undang-undang ini mewajibkan semua organisasi masyarakat menggunakan Pancasila sebagai ideologi dasar, dan kemudian Pancasila ini menjadi asas tunggal. Betul bahwa kemudian Pancasila ini merupakan asas negara kita, tapi kemudian bagaimana Orde Baru ini orkestrasikan atau menggunakan Pancasila ini sebagai tunggangan politiknya. Jadi mereka menggunakan istilah demokrasi Pancasila, tapi kemudian bagaimana organisasi ini tidak mampu atau tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan kritiknya kepada pemerintah dan hal-hal seperti itu. Dan begitupun juga di pendidikan. Misalnya Orde Baru pada saat itu ada sebuah organisasi Lemhanas. Lemhanas ini sebenarnya sejarahnya sudah dibentuk pada saat pemerintahan Bung Karno. Tapi kemudian di zaman Orde Baru, Lemhanas ini masuk sampai ke ranah-ranah pendidikan. Jadi terutama untuk pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini dibentuk semacam militeris. Jadi seperti kita tahu bahwa kemudian narasi dari Orde Baru adalah sangat mengedepankan atau mengglorifikasi militerisme. Jadi guru-guru, terutama guru-guru pendidikan kewarganegaraan ini dilatih oleh Lemhanas
untuk mendapatkan materi-materi tentang nasionalisme yang mengarah pada militeristik. Begitupun juga pendidikan ini di sekolah dimasuki oleh militer, jadi bagaimana kemudian persepsi masyarakat tentang nasionalisme itu mengarah ke sana, mengarah bahwa bangsa ini kemudian dibentuk oleh militerisme, bukan oleh perjuangan gerakan dari masyarakat. Jadi ada suatu wacana yang ingin diubah oleh pemerintah Orde Baru dengan merasuk ke ranah-ranah pendidikan itu tadi. Nah, jadinya begitupun juga pasti Ibu dan Bapak di sini mungkin sempat mengalami P4 gitu ya, pendidikan P4 itu bagaimana merupakan indoktrinisasi dari Pancasila. Bahwa kemudian kalau sekarang mungkin bisa lebih terbuka dalam artian Pancasila sebagai asas negara ini tetap kita punya ruang sebagai masyarakat Indonesia untuk melihatnya lebih dalam, mengkritisinya. Tapi kemudian pada saat itu tidak, karena Pancasila ini sebagai doktrin, sebagai asas tunggal yang kemudian tidak bisa diapa-apakan, ya memang harus ditelan mentah-mentah begitu. Nah, kemudian ada program-program seperti Cermat itu yang sangat getol pada saat itu. Nah, kita perlu menyadari mengapa cerdas cermat begitu, karena cerdas cermat akan memberikan pilihan mana yang benar, mana yang salah. Jadi pilihan itu diberikan, tapi tidak kemudian memberikan pelajar kesempatan untuk mengeksplorasi jawaban yang lain. Jadi itulah kenapa kemudian cerdas cermat ini menjadi salah satu kegiatan atau suatu pilihan yang sering digunakan oleh Orde Baru pada saat itu. Nah, jadinya kalau misalnya kita melihat kemudian bagaimana Taman Siswa sebagai salah satu gerakan, kelompok gerakan sosial dan budaya, ini memang pada saat itu Orde Baru melakukan cukup banyak intervensi begitu ya, yang sampai hari ini bisa dikatakan ada beberapa jejaknya gitu yang tertinggal. Nah, itu juga menjadi salah satu perhatian dalam buku saya, dalam artian setiap referensi atau setiap entry yang saya buat adalah kemudian menyadarkan. Maksud saya juga generasi yang muda, dan kemudian saya hanya menghadapi Orde Baru mungkin hanya 5 tahun gitu, dan kemudian yang saya tahu hanyalah Gedung Senayan yang sudah dipenuhi oleh demonstran, saya lihat di televisi. Tapi kemudian saya punya keluarga yang cukup terbuka tentang sejarah, tentang periode-periode yang bisa dibilang cukup jahat di zaman Orde Baru. Dan kemudian pada akhirnya saya merasa ada tanggung jawab untuk bisa membagikan ilmu ini kepada generasi yang lebih muda juga dan generasi saya. Jadinya seperti apa jejak-jejak yang ditinggalkan Orde Baru itu, seperti misalnya ya itu tadi, beberapa mungkin dalam pendidikan kita masih cenderung tidak memberikan kesempatan pada siswa atau peserta didik untuk mengeksplorasi, untuk berpikir kritis begitu, bahwa lebih baik didikte dan diberi jawaban agar mereka kemudian lebih ke benar salah saja, tapi tidak kemudian apa alasan ini menjadi benar dan apa ini alasan menjadi salah. Jadi itu masih terasa juga pada beberapa titik di pendidikan kita. Jadinya pengaruh-pengaruh seperti itu, kalau misalnya kita tidak menyadarinya, akan menjadi sesuatu yang dianggapnya baik-baik saja. Jadi itu tadi, kalau dari saya sendiri adalah kemudian mengapa kita perlu melihat kembali bagaimana Orde Baru mempunyai pengaruh atau memberikan kebijakannya ini mempengaruhi Taman Siswa, ataupun kemudian organisasi kemasyarakatan, juga instansi pendidikan, itu adalah kemudian menyadari kehidupan kita saat ini seperti apa, dan apa yang kita bisa lakukan untuk membentuk suatu kehidupan masyarakat, sistem pendidikan yang lebih baik. Begitu. Mungkin dari saya sekian dulu, Ki Adi. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan diskusi. Oke, terima kasih Mbak Dianita atas ulasannya tadi. Ada beberapa hal yang cukup menarik ya, bahwa di Orde Baru itu mulai dari istilah saja itu dikendalikan. Terus juga ada hal-hal yang memang itu dikondisikan, itu terutama melalui UU nomor 8 ya Mbak, tahun 1985 dan lain sebagainya. Bahkan soal penyebutan bahwa mereka adalah Orde Baru, sementara Orde asli disebut sebagai Orde Lama. Nah, pertanyaannya disimpan dulu kawan-kawan, kita lanjut ke Gusmo. Nanti kalau ada pertanyaan untuk pematik pertama disimpan dulu, kita akan ada sesi tanya jawabnya nanti. Gusmo bisa dimonitor? Belum bisa ini, Oke, Edi. Hah? Belum bisa Belum share. bisa? Belum.
Kang Rama gimana? Kayaknya si mbaknya itu nggak tahu kemana si mbaknya. Gimana? Mbaknya kemana nggak tahu saya. Ya, adminnya Mbak Anastasia. Yang saya terakhir aja deh ngasih konteks untuk. Oke, Gusmo. Kita langsung ke Kiprio Mustiko. Monggo, Bapak, untuk menyampaikan materinya. Kiprio. Oke, terima kasih Ki Edi Susilo. Ini sohib saya dari Palembang. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Om Swastiastu, Blimade khususnya. Salam bahagia. Ini salamnya insan Taman Siswa. Salam. Terima kasih, saya juga diundang di Dewantara Institut ini. Saya bukan penulis, bukan pengamat, tapi saya orang Taman Siswa, gitu. Orang Taman Siswa. Jadi saya diminta untuk bicara Taman Siswa kaitannya dengan Orde Baru. Saya coba baca-baca referensi dan juga pengamatan pribadi saya sejak kecil sampai tua ini. Perlu diketahui masa kecil saya itu di belakangnya Mas Edi itu. Rumah saya di belakang pendopo itu. Mas Edi Susilo sedang di depan pendopo ini. Nah itu belakangnya itu rumah saya. Jadi saya lahir di belakang pendopo itu. Karena bapak saya Pak Katno itu guru Taman Siswa. Murid pertama Ki Hajar bersama-sama dengan ada Pak Sarino, ada Pak Said, ini ada bapaknya Mas Totong ini Pak Suharjo, ada siapa lagi Pak Suwadi, ini murid-murid Taman Siswa yang pertama. Ada Pak, nah ini bapaknya Ki Sanagra ini Pak Ismail. Saya coba PPT saya bisa ditayangkan Mas Rama? Saya coba ya. Wah, saya juga nggak bisa ini. Belum, Ki. Belum bisa, Ki. Belum bisa, oke. Kalau gitu saya lihat di HP saya ya. Saya akan mulai dari refleksi dulu. Refleksi pemikiran Bapak kita, Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada buku yang menarik yang bisa kita jadikan referensi, yaitu bukunya David Rivi. David Rivi tentang evaluasi atau refleksi tentang 70 tahun golongan karya. Di situ disebutkan bahwa Ki Hajar dan Supomo itu sebetulnya menginspirasi berdirinya atau tumbuhnya golongan karya. Golongan karya zaman tadi, zamannya apa? Orde Asli tadi ya. Itu konsekuensi dari konsep Supomo yang beliau itu kan termasuk arsitek utama Undang-Undang Dasar yang asli. Undang-Undang yang dasar yang asli itu menyebutkan bahwa perwakilan rakyat itu diwakili oleh golongan dan daerah itu. Nah, golongan itu digambarkan oleh Supomo lalu diwujudkan sebagai golongan karya itu. Sementara Ki Hajar juga menyumbang pemikiran berkaitan dengan asas kekeluargaan. Di situ disebutkan bahwa asas kekeluargaan itu tidak hanya layak diteladani dalam kehidupan pribadi, tetapi juga mampu menjadi landasan etis ya, etika untuk mendamaikan seluruh kepentingan kelompok dalam kepentingan bersama yang lebih besar. Asas kekeluargaan ini bisa diterapkan oleh manusia dalam lingkungan sosialnya yang dibayangkan sebagai
serangkaian lingkaran yang konsentris, yang dari kecil semakin besar gitu, dari tingkat keluarga, komunitas, bangsa, dan akhirnya umat manusia. Nah, sepadan dengan itu sebetulnya di kelompok Seloso Kliwonan, grupnya Ki Hajar dan Ki Ageng Suryo Mentaram, itu ada semboyan yang mengatakan Hamomayu Hayuning Sariro, Hamomayu Hayuning Bongso, Hamomayu Hayuning Manungso. Nah, sebetulnya dari falsafah itu, sebetulnya dunia ini akan tertib, damai, salam bahagia kalau individu-individu ini Hamomayu Hayu, berbuat yang terbaik. Sebagai bangsa juga berbuat yang terbaik. Kemudian sebagai manusia mengembangkan kemanusiaan. Itu yang diharapkan dari konsep asas kekeluargaan dari Ki Hajar, kaitannya bukan hanya pendidikan, tapi untuk kehidupan bangsa dan negara. Ini dituangkan di perdebatan pada waktu menyusun Undang-Undang Dasar. Nah, ditambah oleh Ki Hajar untuk melaksanakan kehidupan yang harmonis semacam itu, ada resepnya, yaitu ada tripantangan. Ini bagi warga Taman Siswa sudah hafal ini. Welingnya Ki Hajar itu untuk menjaga keharmonisan itu harus bisa menjaga tripantangan. Pantangannya yang pertama apa? Yang pertama adalah menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, menghindari penyalahgunaan keuangan. Dan yang ketiga, menghindari penyalahgunaan kesusilaan. Atau di ajaran budaya Jawa, itu hati-hati dengan masalah tahta, harta, dan wanita. Ini saya kira ini berlaku juga untuk zaman Orde asli itu sampai ke Orde sekarang. Mestinya underannya itu di dalam kehidupan bernegara dan bangsa dan bernegara itu underannya bagaimana kita menghindari tiga hal itu, tahta, harta, dan wanita. Menghindari dalam arti penyalahgunaannya loh, bukan dalam arti, oh kalau gitu nggak usah berkuasa, bukan. Berkuasa dengan aturan yang benar. Nah, pemikiran semacam itu sebetulnya sejalan dan tanpa kangsen atau tanpa diatur. Founding father kita itu semua itu dalam menyiapkan fondasi bernegara dan berbangsa ini menggali sendiri dari berkali-kali saya dalam webinar saya sebutkan founding father kita tuh menggali sendiri dari bumi sendiri. Bukan import dari luar, dari Korea atau dari Barat atau dari Arab, bukan. Tapi menggali dari bumi sendiri. Jadi Ki Hajar itu jelas itu menggali dari kasanah budaya Jawa. Tapi bukan Jawa sentris, dari budaya Jawa. Asas kekeluargaan, sistem Among, dan lain-lain itu banyak. Nah, idiomnya memang yang keluar tuh idiom Jawa, Ki Hajar ini. Tapi jangan salah sangka bahwa walaupun idiom Jawa, tapi itu punya nilai filosofi yang universal. Kemudian Supomo itu menggali hukum adat. Bung Hatta menggali koperasi dari rakyat itu. Soekarno sendiri juga menggali Pancasila itu dari bumi sendiri. Memang referensinya Marxis, tapi Marxis ala Indonesia, yaitu dengan Marxisme itu. Kemudian, tadi Mbak Dianita juga sudah memberi pengetahuan pada kita suasana atau situasi Orde Baru itu seperti apa. Saya menambahkan saja ciri khas dari Orde Baru ya era kepemimpinan Soeharto dari 66 sampai 98, sekitar 32 tahun. Ini yang ditekankan adalah
pembangunan ekonomi dan penataan sistem politik. Nah, ini penataan sistem politik seperti apa nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, dalam hal kebijakan politik, Orde Baru ini mengarah kepada, nah kemarin webinar yang lalu sudah saya sebut, terjadi proses deideologisasi kekuatan sosial politik dengan asas tunggal Pancasila. Semua dipancasilakan, tapi Pancasila menurut interpretasi penguasa loh. Ini. Kemudian di bidang kebijakan ekonomi, nah ini sudah mulai, kalau bahasa Inggrisnya itu selenco. Pancasila dipegang, tapi kebijaksanaan ekonominya sangat liberal, cenderung kapitalistik, dan menganggap bahwa ekonomi sebagai panglima. Nah, kalau di bidang pendidikan, Orde Baru itu seperti apa? Nah, ciri-cirinya antara lain yang bisa kita lihat dengan kasat mata saja adalah pembangunan SD Impres dan wajib belajar 9 tahun ini secara kuantitatif dan masif. Karena itu dilatar belakangi dengan boom minyak itu, sehingga SD Impres itu di mana-mana dibangun. Kemudian tadi sudah disebut Mbak Dian, penyeragaman ideologi P4. Kemudian sentralisasi sistem pendidikan nasional. Dan ditambah zamannya Pak Daud Yusuf, kebijakan NKK BKK itu. Nah, sentralisasi itu hampir semua pendidikan itu terpusat di Jawa. Jadi banyak teman-teman saya dari luar Jawa itu kalau mau meneruskan di perguruan tinggi, ya harus ke Jogja gitu. Banyak waktu itu terpusat di Jawa. Kemudian ciri khas dari Orde Baru adalah ganti Menteri Pendidikan, ganti kurikulum. Jadi kesannya zaman Orde Baru itu sistem pendidikan nasional kita itu trial and error, gonta-ganti. Ditambah lagi di zaman Orde Baru ini IKIP dirubah menjadi universitas. Waduh, ini padahal di Jepang itu yang namanya guru itu, wah ini lebih penting daripada kaisar nih. Yang menyelamatkan bangsa itu adalah guru gitu. Nah, di Indonesia malah IKIP diganti universitas gitu. Memang ada fakultas keguruannya, tapi itu menjadi bagian saja. Nah, catatan dari Profesor Muhtar Bukhari, ini ada buku yang menarik, nanti bisa kita share bareng-bareng. Tulisan beliau tentang bidang pendidikan zaman Orde Baru itu ada 3 kata itu. Ada tiga ciri. Yang pertama memang terjadi modernisasi. Modernisasi di bidang sistem pendidikan yang gonta-ganti tadi memang ada efek kita mengalami modernisasi, mungkin sarana prasarananya, bahan ajarnya. Kemudian terjadi rasionalisasi. Karena ini tuntutan bahwa tadi pembangunan ekonomi tadi butuh SDM yang banyak, ini dari pendidikan ini. Namun yang terakhir ini yang agak memprihatinkan, terjadi ambivalensi. Jadi sistem pendidikan zaman Orde Baru itu akhirnya mau kemana ini tidak jelas, belum jelas. Ini. Nah, akibatnya apa? Akibat langsung maupun tidak langsung terhadap taman siswa. Ini catatan saya. Ini ada Ki Bambang, Widodo mungkin bisa ikut nambah-nambah nanti. Kalau catatan saya, taman siswa di masa Orde Baru itu saya beri judul ada pasang, ada surutnya. Ya boleh dikatakan ini pasangnya. Pasangnya itu apa?
bahwa jargon, simboyan maupun ajaran ketaman-siswaan banyak dipakai oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Nah, ini boleh diteliti lebih lanjut, dicek lebih lanjut. Seperti Mbak Dianita tadi menyampaikan bahwa Lemhanas dan juga Sesko Angkatan Darat itu mengadopsi kembangkan menjadi sistem Among itu. Kemudian Golkar sendiri sudah dalam pengantar saya tadi mengadopsi asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan Ki Hajar ini dipakai untuk salah Garuda cakranya Taman Siswa itu, tapi bentuknya belencong. Lalu yang diambil hanya buntutnya saja, Tuturi Handayani. Jadi sehingga banyak yang kritik sekarang, wah ini Kemdikbud itu mengambil ilmunya Ki Hajar buntutnya, tapi depannya tidak diambil. Nah, ini menjadi catatan kita bersama. Kemudian Gerakan Pramuka, itu dasar-dasarnya juga sejak kelahirannya mengambil sistem Among. Kemudian SMA Taman Taruna Nusantara di Magelang, itu jelas mengambil sistem Paguron atau Wiatagriya dari Taman Siswa. Dan yang terakhir, sekolah-sekolah alam yang bertumbuhan di akhir masa Orde Baru, itu juga saya beberapa kali ketemu Bu Wahya sebagai perintis sekolah sanggar sekolah alam ya, sanggar alam itu mengaku bahwa sekolahnya juga terinspirasi oleh konsep-konsep Ki Hajar. Antara lain pendidikan yang menyenangkan, kelas tanpa dinding, tripusat pendidikan, itu juga diambil dari Taman Siswa. Nah, sekarang saya ingin bicara situasi internal di Taman Siswa sendiri seperti apa zaman Orde Baru. Menurut catatan saya, pada masa Orde Baru ini ada Kongres Taman Siswa yang menetapkan bahwa Taman Siswa ini sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas sebagai sarana utamanya. Wah, panjang sekali. Artinya apa ini? Nanti akan kita bahas lebih lanjut, bahwa Taman Siswa dalam masa Orde Baru ini membentuk diri sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat. Sekolah hanya salah satu wujudnya. Ini visi misinya Taman Siswa di zaman Orde Baru. Kemudian yang perlu dicatat, pada masa Orde Baru itu ketua umumnya itu dijabat oleh Ki Suratman selama 5 periode, dari 75 sampai 94. Beliau merangkap sebagai anggota DPR fraksi Golkar. Jadi lamanya menjabat ini hampir sama dengan Pak Harto nih sebagai presiden. Nah, pada masa kepemimpinan Ki Suratman itu
saya katakan di sini di forum terhormat ini terjadi polemik. Ini kita perlu bisa mencatat. Polemiknya adalah masalah dasar taman siswa yang kita kenal sebagai wah ini kalau ada gambarnya menarik ini, tapi belum bisa ya Mas Rama ya, belum bisa ditayangkan. Polemik tentang perubahan dasar taman siswa yang kita kenal dengan Pancadharma. Ini suatu ketika dilontarkan oleh Ki Probosthejo. Kita tahu Pak Probosthejo itu miliarder yang tajir di Indonesia. Namun latar belakangnya beliau itu pamong Taman Siswa Pematang Siantar dan kebetulan adiknya Pak Harto, gitu. Adik tiri ya. Nah ini dalam suatu pertemuan konferensi, bukan kongres tapi konferensi yang seperti kongres di Hotel Indonesia, beliau diundang. Sebetulnya boleh cerita sedikit ya Ki Edi dan Bapak-bapak Ibu sekalian. Monggo Ki, waktunya Ya, masih cukup. saya agak panjang ini, ceritanya Ya, menarik silakan. ini. Nah, dalam suasana Orde Baru itu, ini Ketua Umum Majelis Luhur adalah Ki Suratman. Kemudian Ketua Pini Sepuh, Ki Sarino Mangun Pranoto. Kita tahu Ki Sarino kan bekas Menteri Pendidikan yang pertama, masa periode pertama dari Orde Baru. Kita tahu semua ya, Menteri Pendidikan. Nah, pada waktu beliau sudah lepas dari jabatan Menteri Pendidikan, beliau masuk ke Taman Siswa sebagai Pini Sepuh. Melihat Taman Siswa yang kondisinya memprihatinkan karena kemarin sudah kita bahas cukup banyak, pasca 65, Taman Siswa memang boleh dikatakan terpuruk lah. Nah, ini ada semangat untuk dibangkitkan. Nah, itulah makanya Ki Sarino pengen sekali membangkitkan Taman Siswa. Antara lain mengajak Ki Probosthejo ini untuk ikut ewang-ewang lah, dalam bahasa Jawanya itu. Ki Probosthejo kan juga bekas pamong Taman Siswa. Bagaimana kalau ikut membantu membangkitkan lagi Taman Siswa? Siap, ya gitu. Lalu dikumpulkanlah di cabang-cabang Taman Siswa itu di Hotel Indonesia. Kemudian Probosthejo juga menyampaikan rencana kalau Taman Siswa mau bangkit ya harus begini, harus begini, harus begini. Dengan rencana, dengan syarat satu, beliau tuh mengusulkan bagaimana kalau dasar Taman Siswa itu Pancadharma itu dirubah, kodrat alam diganti kodrat ilahi. Kalau kodrat alam kok sepertinya kita memuja alam, kita mengagung-agungkan alam. Bagaimana kalau ini diganti saja kodrat ilahi? Spontan seluruh cabang Taman Siswa itu menolak usulannya Pak Probosthejo, sehingga bantuan yang diharapkan dari Pak Probosthejo untuk membangkitkan Taman Siswa tidak terjadi. Sementara jumlah perguruan sekolah dan cabang Taman Siswa semakin menyusut. Jumlahnya nanti tepatnya berapa, mungkin akhir 65 itu 300-an, sekarang ini 134. Jadi semakin susut begitu. Banyak pihak yang menyatakan bahwa Taman Siswa susut karena disaingi SD Impres. Dalam hal ini saya pribadi tidak setuju. Kalau menyusutnya Taman Siswa itu karena gara-gara SD Impres. Saya menyatakan bahwa sebetulnya menyusutnya itu ya karena masalah internal sendiri. Artinya bagaimana Taman Siswa katanya SBI, bentuk, irama dan isinya itu harus menyesuaikan
dengan pergolakan, dengan perkembangan zaman, namun ternyata tidak terjadi itu. Itu saja catatan saya. Kemudian boleh saya tambahi di sini bagaimana gambarannya gerakan anak-anak muda zaman Orde Baru itu. Di sini masih hadir ya, Ki Sanagra. Masih kelihatan, ini mau saya sebut ini peran dari Pak Sanagra ini. Pada zaman itu ada gerakan alumni muda Taman Siswa yang mengkritisi alma maternya. Salah satunya yang boleh saya catat di sini ada gerakan seniman Taman Siswa. Ini dipelopori antara lain oleh Mas Sanagra. Mas Sanagra masih ada ya? Tes. Saya kira masih ada. Mas Sanagra ada. Kemudian ada Mbak Dian Anggraini, ada Mas Ipung Purnomo Sidi, ada Hengki Hermawan, baru saja meninggal ini. Hengki Hermawan itu kakaknya Garin Nugroho. Kemudian ada Godot Prakoso sudah wafat. Mas Lebdo Subagio juga baru saja meninggalkan kita. Ini sebetulnya kegiatannya sederhana, namun ini sebetulnya penting untuk kita catat. Pada waktu berkumpul, Sanagra dan teman-teman ini dipanggil di Majelis Luhur oleh Ki Suratman dan Ki Haryadi. Saya cerita ini ya. Oleh Ki Suratman langsung dilarang. Saudara-saudara tidak boleh menggunakan Taman Siswa tanpa seizin saya gitu. Wah, ini peristiwa yang menarik ini. Pak Sanagra nanti bisa bicara ini. Langsung di depannya Ki Suratman tuh Ki Sanagra gebrak meja. Tidak bisa. Saya ini murid Taman Siswa, saya juga berhak menggunakan Taman Siswa. Jadi grup seniman Taman Siswa itu tetap bergerak sampai sekarang ini, baik secara individu maupun secara kelompok. Idenya dari Ki Sanagra perlu saya sampaikan, sampai sekarang beliau itu masih berjuang bahwa Taman Siswa itu sebetulnya punya dua sayap. Garudonya itu kan punya dua sayap. Sayap pendidikan dan sayap kebudayaan. Nah, pada waktu itu sayap kebudayaan itu mulai sengkleh, gitu. Sengkleh tahu ya, mulai lemes gitu. Nah, ini sebetulnya teman-teman seniman muda Taman Siswa itu ingin menggerakkan sayap kebudayaan ini. Dan sampai sekarang sayap Garuda itu sayap kebudayaannya itu belum sehat benar. Nah, ini ke depan Taman Siswa itu kalau mau jaya kembali, sayap pendidikan dan sayap kebudayaan itu harus bergerak seirama, seimbang gitu. Ini dari catatan Ki Sanagra. Kemudian perlu dicatat juga ada gerakan lembaga swadaya masyarakat yang dinamakan Taman Bina Mardika. Ini perintisnya boleh dicatat antara lain Mas Inu Wicaksono, sudah almarhum, Mas Heri Pramono, dan saya sendiri. Jadi idenya zaman Orde Baru juga banyak tumbuh LSM. Jadi di Taman Siswa juga ada LSM Bina Mardika. Itu punya binaan di daerah Gunung Kidul di sana, di Taman Siswa di Gunung Kidul. Ide kita adalah menghidupkan tripusat pendidikan, sebetulnya menggadukkan, menghubungkan antara keluarga, orang tua murid, sekolahan, dan masyarakat, yaitu dengan mengembangkan kerajinan bambu. Itu didukung oleh Oxfam. Waktu itu dibiayai Oxfam kita. Waktu itu kita ini merasa gagal. Wah, kelihatannya pembinaan kita di Panggang itu tidak berhasil. Tapi 10 tahun kemudian setelah saya tugas di Jakarta, saya mengelola pavilion Jogja di Jakarta Raya itu apa?
Pasaraya Jakarta itu apa namanya? PRJ, pakai PRJ, kita ketemu dengan para pengrajin dari Panggang itu sudah memasarkan sampai ke luar negeri kerajinan bambunya. Waktu ketemu dengan saya, loh, ini kan Pak Priyo, loh, kenapa? Ini saya yang dibina dulu Pak di Panggang. Wah, berarti pembinaan selama 10 tahun itu baru bisa terrealisir. Ada beberapa catatan lagi yang anak-anak muda yang lebih muda dari saya, terjadi demo mahasiswa UST terhadap kepemimpinan Maju Luhur dan Rektor UST. Ini perlu dicatat juga. Kenapa terjadi demo berkali-kali dari demo mahasiswa UST? Ini kita menandai juga tumbuhnya LPM, Lembaga PES Mahasiswa Pendapa, di lingkungan mahasiswa UST. Boleh saya catat ini perintisnya Mas Tri Suparyanto, apakah sudah hadir di sini nanti? Boleh menambah nanti. Kemudian penerusnya ada Mas Suyatmin, Jayadi, dan termasuk Ki Rama Dikmara, Ki Edi juga ikut ya, Ki Edi Susilo ini. Ini saya mencatat LPM Pendopo itu betul-betul dan militan sebagai kader taman siswa. Walaupun oleh internal taman siswa, Maju Luhur dan Rektor, wah ini Zui dengan Pendopo sekarang dilarang, Mas. Pendopo dilarang terbit di US. Wah, ini demo lagi. Nah, kemudian muncul juga Dewantara Muda. Di antara kelompok-kelompok anak muda yang masih peduli ini Ngarso Sungtulodo mengelola dengan kritis saya ada 2 saja. Mungkin banyak tapi 2 saja catatan kritis saya dalam forum malam ini. Yang pertama adalah ajaran Ki Hajar dan ketaman siswaan. Nah, ini saya bedakan. Ajaran Ki Hajar itu betul-betul konsep pemikiran dari Ki Hajar pribadi. Kalau ajaran ketaman siswaan itu sudah bercampur dengan pemikiran para tokoh Bini Sepuh dan tokoh-tokoh taman siswa lainnya, itu saya namakan ajaran ketaman siswaan. Ini menurut saya ajaran ini belum terkodifikasi dengan baik sebagai dasar falsafah pendidikan dan kebudayaan tidak hanya taman siswa, tapi Indonesia. Apabila ajaran Ki Hajar dan ajaran ketaman siswaan itu bisa terkodifikasi secara ilmiah, secara baik, disusun secara akademik, itu saya kira bisa menjadi landasan dasar falsafah pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Nah, ini pemikirannya juga setelah saya diskusi hampir tiap hari ini dengan Mas Setio Adi Purwanto selama pandemi ini, ya tadi Mas Totong ya, karena banyak nganggurnya, banyak di rumahnya maksudnya, banyak di rumahnya, wah ini banyak diskusi lewat daring ini, kok underannya ini, bagaimana kalau ajaran Ki Hajar dan taman siswa ini, mari kita sama-sama kumpulkan menjadi tidak hanya sekedar kumpulan tulisannya Ki Hajar, tulisannya Ki Cokro, tulisannya Ki Sarino, bukan, tapi dikumpulkan menjadi dasar falsafah. Ini saya kira bisa disumbangkan kepada Indonesia ke depan. Yang kedua, nah ini, Taman Siswa sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat, ini
Taman Siswa ke depan paling enggak 20 tahun itu seperti apa? Kita susun. Nah, ini saya kira menjadi PR kita bersama, mengevaluasi diri di zaman Orde Lama dan Orde Baru. Kita tidak perlu terkungkung dengan masa lalu, tapi marilah kita catatan-catatan itu bisa menjadi catatan yang menjadi pijakan kita ke depan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia. Lahir tahun 50 juga. Terima kasih Kiprio atas penjabarannya yang cukup menarik, mengurai soalan bagaimana di Taman Siswa di masa kepemimpinan Ki Suratman semasa Orde Baru dan apa-apa saja pasang dan surutnya Taman Siswa di kala Orde Baru. Nah, untuk yang mau bertanya sama seperti di pemantik pertama tadi, kita tahan dulu, kita lanjut dulu ke Ki Bambang. Silahkan, monggo. Oh ya. Monggo. Suaranya sudah jelas? Materinya. Sudah jelas? Sudah. Ya, Sudah. terima kasih. Silakan. Salam dan bahagia. Salam. Salam. Ya. Ini saya akan nyambung terima kasih Mas Rama yang telah memberi waktu saya untuk menceritakan 40 tahun saya mencatat perjalanan Taman Siswa, berarti di masa Orde Baru. Mohon maaf saya tidak bisa secara tertulis begitu, karena baru tadi siang pulang dari 3 hari Rapimnas dan ngurusi museum. Jadi, tapi akan saya tulis nanti pada dasarnya. Mas Rama minta berapa 10 lembar, ya nanti saya padanya saya urai. Jadi kalau saya ingin coba menyajikan perjuangan Taman Siswa itu tahun 1980 sampai tahun 2020 ya. Jadi selama 30 tahun apa yang saya alami 40 tahun ya. 40 tahun yang saya alami. Jadi saya akan bermula dari yang sangat penting tapi sering dilupakan oleh insan Taman Siswa, yaitu bahwa ada piagam persatuan pendirian Taman Siswa tanggal, ya itu saya coba, tanggal 7 Agustus 1931. Itu adalah kongres yang dalam surat perjanjian, dalam piagam perjanjian itu menyebutkan, ini pelan-pelan sekaligus mengingatkan apa isi dari itu, bahwa ini adalah surat perjanjian atas berdirinya Persatuan Taman Siswa di Indonesia. Ditandatangani oleh kami, itu Ki Hadjar Dewantara, dan nanti Semu Fakat Ki Cokrodirjo dan Ki Pronowidikdo dalam tangan itu. Kami Ki Hadjar Dewantara atas nama orang-orang yang pada tanggal 3 Juli 1922 telah mewujudkan suatu usaha pendidikan ya, yang beralaskan hidup dan penghidupan bangsa dengan nama Taman Siswa. Bersyarat asas 1922 ya. Jadi namanya Taman Siswa itu. Beliau menetapkan dengan ridho hati menyerahkan segala penguasa dan hak-hak yang menurut hukum, adat atau anggapan yang sehat dianggap ada pada kami, berhubung dengan kedudukan kami dalam kalangan Taman Siswa seumumnya. Kepada sekalian anggota dari Persatuan Taman Siswa
yang akan diadakan. Jadi waktu itu akan diadakan Persatuan Taman Siswa. Nah ini dengan perjanjian bahwa asas taman siswa tetap hidup sebagai pokok yang tidak boleh berubah, tidak boleh disangkal, dan tidak boleh dikurangi oleh sesuatu peraturan atau adat istiadat dalam kalangan taman siswa selama nama taman siswa hidup terpakai. Jelas ya. Oleh karena itu kemudian kalau kemudian ada ingin bahwa anggota-anggota kita, anggota Persatuan Taman Siswa itu ingin dirubah menjadi orang per orang, saya mengutipkan yang tadi D, butir D, ada 5 butir, tapi D saja. Pertimbangan kemudian menyerahkan kepada Persatuan Taman Siswa di Kongres itu, setelah kami memikir-mikirkan, merasa-rasakan, berkeyakinan bahwa sesungguhnya perlu cabang-cabang taman siswa belum menjadi satu peraturan diatur dengan peraturan yang tetap. Ya, jadi sudah jelas itu amanatnya, pertimbangan Ki Hajar itu menyerahkan kepada Taman Siswa kepada Persatuan itu jelas. Ya, anggotanya ya cabang-cabang itu. Tapi nanti perjalanannya kan tahun 2006 itu kan akan dirubah anggotanya orang per orang. Akhirnya ditolak Kongres, kemudian peraturan besarnya juga tidak ada. Ini nanti sebentar lagi. Oleh karena itu kemudian perjalanannya peraturan besar taman siswa, yaitu peraturan dasar atau AD dan peraturan pelaksanaan ASD. Itu lengkap ada di Museum Dewantara Ketigria. Namun saya yang menyimpan, yang lainnya menyimpan itu mulai tahun 2021, peraturan besarnya 2012, kemudian 2016. 2006 tidak ada peraturan besar, ya. Walaupun itu sudah pernah dibuat oleh periodenya zaman Mas Heri, tapi itu tidak disetujui. Jadi perjalanan organisasi 2006 sampai 2011 itu ya karena tidak ada peraturan yang baru ya menggunakan peraturan besar yang 2000. Nah, sekarang sambil jalan ini nanti kalau habis waktunya di stop ya Pak Edi, Mas Edi. Halo Pak Edi, betul? Itu. Halo? Masih? Iya, monggo lanjut saja Ki. Ini kok suaranya ada double yang. Ya, lanjut saja, monggo. Ini. Jadi tahun ini saya ingin mencoba Taman Siswa mendapat penghargaan, yaitu bertepatan dengan peringatan 40 tahun Jumenengan Siswa Pakubuwono ke-9. Taman Siswa mendapat kehormatan menerima penghargaan, yaitu anugerah Mangkubuwono 9 kepada perguruan taman siswa. Ada lagi yang lain juga dijadiin tersangka. Itu harapannya semoga semangat, ketabahan, kesederhanaan, dan lembaga perjuangan, lembaga pendidikan ini dapat senantiasa menjadi suri toladan di masa pembangunan. Ini harapan Sultan. Pedagang. Mungkin ini. Kemudian perjalanannya nanti saya sejarah dulu, nanti sambil mesti akan sambung dengan Anuki Priyo Mustiko nanti. Pengkajian walaupun anggota Golkar memang dekat dengan Orde Baru, juga ada di dalam buku 60 tahun itu juga
harapan beliau juga bagus. Nanti kalau ada waktu saya bacakan. Jadi Lembaga Pengkajian Kebudayaan Tamaso itu dikukuhkan oleh Pinisepo Persatuan Tamasiswa 20 Mei 1980 di Pendopo Agung Tamasiswa. Jadi kalau ada pengurus majelis luar yang menulisnya Pendopo Agung itu salah. Sudah saya luruskan mestinya. Kenapa? Itu ada SK-nya luhur bahwa lambang persatuan Tamas SK masih luhur yaitu Pendopo Agung.